Sejarah Kerajaan Huristak dimulai jauh dari abad pertama Masehi, di mana telah berdiri Kerajaan Batak yang diambil dari kata Pakta, berkedudukan di Bantahan sekitar kota Natal sekarang. Di masa itu agama yang dianut orang Batak adalah Parmalim, di mana pemimpin agama Malim bertindak sebagai penasehat pemerintahan yang berlaku, di mana Raja Batak ketika itu bernama Raja Jolma dengan penasihat Raja Malim. Kerajaan Batak Tua yang terletak di Tapanuli Selatan telah menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Ming di Cina dan Kerajaan Chola di India. Peradaban ini telah memiliki perguruan tinggi Parmalim yang terletak di kota Gunung Tua. Perdagangan saat itu banyak dilakukan melalui Pelabuhan Barus. Pelabuhan Barosei atau Barus ini tercatat di peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus, seorang gubernur jenderal kerajaan Yunani pada abad ke-2 Masehi. Bukti sejarah seperti candi-candi yang terdapat di Padang Lawas dan sekitarnya seperti Candi Portidi, Candi Bahal, Candi Sitopan, Candi Bara, Candi Pulo, Candi Sipamutu, Candi Tandihat, Candi Sisangkilon, dan Candi Manggis menandakan bahwa dari abad ke-1 hingga abad ke-10 Masehi, peradaban Batak di daerah ini sudah sangat maju. Raja dari Sriwijaya yang berkuasa di pantai timur Sumatera tidak pernah mengganggu kerajaan Batak Tua di bagian barat. Kabarnya karena mereka masih ada hubungan kekerabatan. Pada tahun 1024 terjadi pertempuran antara kerajaan Batak Tua dengan kerajaan Chola. Hal ini dipicu ketersinggungan Raja Rajendra Chola Dewa I atas hubungan dagang kerajaan Batak Tua dengan kerajaan Ming. Pertempuran ini berlangsung selama 5 tahun dan pada tahun 1029 kerajaan Chola berhasil menguasai daerah tersebut. Kerajaan Batak Tua runtuh. Raja negeri Batak ditangkap tetapi tidak dibunuh. Setahun kemudian pada tahun 1030 pecahan kerajaan Batak Tua berdiri kembali di kota Barus. Raja Malim, pimpinan agama Malim di kota Gunung Tua, menobatkan menantunya sebagai Raja Mula di kerajaan Batak Barus. Kerajaan Huristak sendiri memiliki sejarah luas-luas atau wilayah yang juga masih jarang diketahui publik dan menjadi salah satu penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah luar-luar tersebut dibagi menjadi 1. Zaman Raja Kali Omar atau Raja Huristak ke-7 pada tahun 1840. Di zaman ini belum dikenal istilah barat seperti Onder Afdeling dan Onder Distrik. Di zaman ini kerajaan Huristak masih memakai sistem Harajaon, di mana batas-batas sungai dijaga administrasinya oleh Datuk dan Pandito yang ditunjuk oleh Raja. 2. Zaman Raja Sultan Kalaon atau Raja Huristak 8 pada tahun 1885. Administrasi Hindia Belanda telah masuk ke wilayah kerajaan Huristak. Belanda mengakui Sultan Palau sebagai Raja Van Huristak dan juga pemilik tanah di 3 luhat. Luhat Huristak, Luhat Simangambat, dan Luhat Ujung Batu. Secara administrasi Belanda adalah Onder Distrikhof, tetapi secara administrasi internal kerajaan tetap menggunakan sistem lama. Terbukti ditemukannya surat pembelian budak dan dengan tegas Sultan Pahlawan menyebut Kesultanan Kota Pinang sebagai Luhat Kota Pinang saja sebagai bentuk protesnya kepada Belanda. 3. Zaman Raja Patuan Barumung atau Raja Huristak 9 pada tahun 1914. Luhat ketiga atau Huristak Simangambat Ujung Batu masih menghadap Paduka dan wajib membayar pajak serta lainnya, di mana kepemilikan tanah tetap diatur oleh Patuan Barumun. Di luar itu Belanda mulai membuat banyak luhat demi membendung Patuan Barumun. Terdapat surat protes Patuan terhadap Belanda bahwa Luhat Gunung Tua dulunya juga merupakan tanah pemberian kakeknya setelah dikeluarkan dari peta administrasi kerajaan. Belanda malah membuat semakin banyak luhat.
IV zaman Jepang pada tahun 1942 hingga tahun 1945. Pada awalnya, Jepang mendapat teror ancaman melalui poster-poster pemaksaan dan pemerasan di padang lawas. Tapi setelah 1.500 orang rombongan pasukan Jepang dibenamkan di lumpur dengan sekali geda dan komandan-komandan mereka menyelamatkan diri dari maut, Jepang sangat hormat dan mengakui hak milik kerajaan Nuristad. Istilah Luwat hampir tidak ditemui lagi karena dianggap dan diakui Jepang bahwa semua Luwat adalah milik kerajaan. 5. Zaman bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1947. Kerajaan Nuristad menjadi bagian dari provinsi wilayah administrasi di Provinsi Sumatera Utara dan sebagian Riau. Terima kasih.